Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, dan di waktu yang mulia untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, untuk bersama-sama kita mendengarkan nasihat-nasihat para ulama pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menutup segala aib-aib kita, hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, seperti biasanya mari bersama-sama kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatu Adabi Sulukil Murid. Kemarin beliau memberikan resep-resep, cara-cara supaya kita itu menjadi hamba yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, supaya menjadi hamba yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin hadirat rahimakumullah, ulama mengatakan idza halatil hidayatu qalban nasyatat bi ibadatihil a'dha'u, yang kurang lebih seperti itu ya. Kalau sudah hidayah itu masuk ke dalam hati seseorang, maka dia akan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh anggota tubuhnya ini semangat untuk ibadah. Matanya digunakan untuk ibadah, lisannya digunakan untuk ibadah, mungkin zikir, mungkin ngaji, mungkin istighfar ya. Pikirannya digunakan untuk memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua anggota tubuhnya itu akan semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tanda berarti orang tersebut telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba tersebut. Amin. Nah, beliau ini memberikan resep supaya kita itu bisa menjadi hamba yang mendapatkan hidayah, hamba yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk resepnya yang sudah kita kaji kemarin ya, dengan kita selalu membaca ayat-ayat, hadis-hadis yang isinya ancaman. Itu termasuk cara supaya kita mendapatkan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula mendengarkan ayat-ayat atau hadis-hadis yang isinya itu memotivasi kita dalam beribadah, dalam taat, dalam beramal soleh. Sering kita dengarkan ayat, sering kita dengarkan hadis yang menjelaskan tentang itu, menjelaskan tentang bagaimana kenikmatan hamba itu ketika menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah, menjadi hamba yang dipilih menjadi penduduk surga, sehingga kita akan terdorong ingin seperti mereka ya. Begitu pula ketika mendengarkan ayat-ayat isinya ancaman, akhirnya kita takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk resep, cara untuk kita bisa mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kajian kita pada malam hari ini termasuk cara, termasuk resep yang beliau berikan kepada kita supaya kita mendapatkan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa indan nadhari ila ahlillahi ta'ala wan nadhari minhum, termasuk cara,
seseorang itu dapat mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu memandang orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk resep para hadirin. Sering kita memandang wajahnya para ulama yang soleh, ya. Memandang orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, ya. Hadir pengajiannya dan mereka, memandang wajahnya, itu termasuk resep kata beliau bisa mendatangkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya saya juga teringat ucapan daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Shahibul Maulid. Beliau pernah mengatakan seperti ini yang kurang lebih. Uhrus ala antakuna fi qalbil arif billahi ta'ala. Kalian berusahalah menjadi orang yang ada di dalam hati para kekasih Allah. Beliau mengatakan berusahalah kalian menjadi orang yang ada di hati mereka. Nama kalian itu ada di hati para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu kata beliau. Kenapa? Beliau mengatakan karena di hatinya para aulia itu turun terus menerus pemberian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan namamu ada di situ, maka kamu akan mendapatkan bagian daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut, yang mana pemberian itu tidak akan kalian dapatkan dengan ibadahmu dan amalmu. Ya. Jadi pemberian Allah dengan cara kita berada di hatinya para kekasihnya, para walinya, kita akan mendapatkan rahasia sir dari Allah yang tidak mungkin kita dapatkan dengan sujud kita, zikir kita, ibadah kita. Itu perkataan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Makanya intinya kita diperintahkan untuk sering-sering memandang wajah orang-orang yang soleh, wajah orang yang ahli ibadah, ulama yang soleh, orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu para hadirin disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Ya. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersabarlah kamu wahai Rasulullah, ya, dengan orang-orang yang selalu ingat kepada Allah di pagi hari dan di sore hari. Ya. Bersabarlah kamu wahai Muhammad bersama orang-orang yang selalu ingat kepada Allah di pagi hari dan di sore hari. Loh, bayangkan, Nabi loh, Nabi itu diperintahkan oleh Allah seperti itu, untuk sabar bersama orang-orang yang selalu zikir, ingat kepada Allah di pagi dan di sore hari. Yuriduna wajha, yang mana mereka itu orang-orang yang keinginannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Harapan mereka itu hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berharap mendapatkan kenikmatan dunia atau jadi orang kaya, bukan. Tapi harapan mereka semata-mata mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jangan kamu berpaling, ya. Jangan palingkan matamu dari mereka, ya. Kemudian kamu menuruti, ya, orang-orang yang kami lupakan hatinya untuk ingat kepadaku, dan mereka mengikuti hawa nafsunya, dan adapun perkara mereka adalah melampaui batas. Ya. Kafir Quraisy, orang-orang bangsa Quraisy yang terkemuka itu di zaman itu minta sama Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, coba
kami ini kepingin duduk sama kamu, tapi jangan dicampur sama orang-orang itu. Maksudnya orang-orang itu sahabat-sahabat yang dulunya mantan-mantan budak. Ya. Karena menurut mereka itu orang-orang rendah itu. Kita ini kan pembesar-pembesar Quraisy ini, nasab-nasab mulia ini, tak mau dikumpulkan sama mereka. Jadi orang itu mengatakan bangsa Quraisy kepada Nabi supaya Nabi Muhammad mau meluangkan waktu duduk dengan mereka khusus. Iki wong sugih-sugih tok, ya. Sing melarat-melarat iku kalau mlebu tak level satu majelis sama mereka. Ya. Itu ucapan mereka orang-orang Quraisy ketika itu. Ya. Harapan mereka kepingin duduk sama Nabi, cuma nggak mau campur sama orang-orang miskin, orang-orang yang derajatnya rendah, kastanya rendah, nggak mau. Nah, ketika mereka menginginkan dari Nabi seperti itu, Nabi berat. Cuma Nabi mikir, apa mungkin bisa nanti dapat hidayah? Karena kepingin duduk dengan Nabi, kepingin diceritakan tentang Islam, itu maksudnya. Ya. Tapi bahasanya meremehkan orang-orang yang sudah hobinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sahabat Bilal, dulu mantan budak. Ammar, mantan budak dulu, ya. Ammar bin Yasir, Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, ya. Sehingga ketika itu Allah mengatakan kepada Nabi, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Wahai Muhammad, kamu sabar dengan mereka yang selalu ingat kepada Allah di pagi hari dan di sore hari. Nggak usah direken itu orang-orang itu, ya. Orang-orang itu nggak usah direken. Sehingga Nabi tambah mantap, tidak mau Nabi, ya. Akhirnya Nabi selalu berkumpul dengan orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Nah, ini penting. Kenapa Allah memberitahukan, menyebutkan dalam Al-Quran? Ya, pelajaran bagi kita, ya, supaya kita itu sesering mungkin kumpul dengan orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita ingat, kumpul saja dengan mereka, ya. Tidak usah mendengarkan nasihat mereka, kadang-kadang lihat tok, Pak, kepingin sudah ibadah kita. Kita duduk melihat orang yang ahli ibadah, meneng-meneng sholat, mari ngono zikir, mari ngono sholat mana, ngaji. Akhirnya timbul di hati kita, enak ya orang itu ya, coba saya bisa seperti itu. Keinginan saja sudah bagus itu. Sebelum kita ingin mengamalkan, ya, kepingin tok. Nah, itu faedah apa? Faedah karena kita melihat orang yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makanya beliau Al-Habib Abdullah Haddad seperti itu. Termasuk sebab kita mendapatkan taufik dengan kita memandang wajah mereka dan duduk dengan mereka. Sebagaimana Nabi diperintahkan oleh Allah untuk duduk bersama orang-orang yang selalu ingat kepada Allah di pagi dan di sore hari. Begitu pula yang dilakukan ulama-ulama pewaris Nabi Muhammad SAW. Satu contoh para hadirin yang terjadi di zaman Al-Imam Bukhari, ya. Al-Imam Bukhari siapa tidak kenal, ya. Sayyidul Muhaddithin, pemimpinnya orang ahli hadis, ulama ahli hadis itu Imam Bukhari. Kitabnya dibaca di mana-mana, dijadikan patokan Sahihul Bukhari, ya. Sahihul Bukhari itu kurang lebih isinya 7.000 sekian hadis yang ada di dalamnya. Nah, ketika Imam Bukhari itu mengajar ilmu hadis, ya, dan beliau itu mengeluarkan ilmu hadis yang ada dalam kitabnya Sahih Bukhari itu dari 600.000 hadis. Dari 600.000 hadis disaring sampai 7.000 sekian dijadikan kitab oleh beliau. Itu dari 600.000 hadis itu betul-betul disaring sama beliau sehingga yang diletakkan kurang lebih 7.000-an. Nah, Imam Bukhari beliau juga pernah mengatakan hafidtu mi'atai alfi hadisin ghairi sahih, ya, wa mi'ata alfin hadisin sahih, yang kurang lebih seperti itu. Saya hafal 300.000 hadis,
200.000 hadis sahih, 200.000 yang tidak sahih, 100.000 yang sahih. Jadi hafalannya 300.000 hadis. Ya. Aku hafal, kata beliau, 300.000 hadis, yang 200.000 tidak sahih, yang 100.000 sahih. Yang di kitabnya itu cuma ditaruh 7.000 sekian. Itu yang di kitabnya Sahihul Bukhari. Nah, penguasa di zamannya, mungkin gubernur ketika itu, ketika tahu keilmuan Imam Bukhari dalam ilmu hadis, meminta beliau untuk mengajari privat tentang ilmu hadis. Ya. Maka apa jawaban beliau? La udhillul ilma wa la ahmiluhu ala abwabin nas. Saya tidak mau menghinakan ilmu, dan saya tidak mau ilmu itu dibawa ke rumah-rumah orang. Padahal yang minta ini mungkin kalau zaman sekarang mungkin gubernur, penguasa di zamannya. Tidak mau Imam Bukhari. Jadi kalau bahasa sekarang ada gubernur, mungkin presiden, kepingin belajar ilmu hadis, tapi khusus privat di rumahnya atau di istananya. Tidak mau Imam Bukhari. Saya tidak mau menghinakan ilmu, dan saya tidak mau membawa ilmu ke rumah-rumah orang. Maksudnya kalau mau belajar ya ke sini, jangan saya disuruh ke sana. Loh, itu ulama terdahulu seperti itu pada akhirnya. Padahal rojo ini, padahal penguasa ini. Akhirnya mengutus lagi, ya sudah, kalau gitu minta privat buat anak-anaknya tok. Anak-anaknya biar belajar, tapi nggak mau orang lain, khusus anak-anak gubernur ini. Ya. Orang-orang kaya ini, orang-orang yang punya kedudukan. Apa kata Imam Bukhari ketika diminta seperti itu? La yasa'ani an akhussa qauman bisama iduna qaumin. Saya tidak bisa mengkhususkan satu kelompok daripada kelompok yang lain untuk mendengar ilmu hadis. Nah, umum semuanya. Kalau mau ya di sini. Kacek privat-privatan. Mau ngaji ya teko. Loh, itu Imam Bukhari. Sama sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mementingkan orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan di siang hari. Itu Imam Bukhari juga seperti itu, tidak mau. Kalau mau belajar suruh ke sini, tidak ngurus suki, pangkatnya tinggi, tidak ngurus. Ngaji datang ke sini. Itu Imam Bukhari. Begitu pula yang dilakukan oleh Imam Malik. Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Ketika beliau mengarang kitab namanya Muwatta dalam ilmu hadis, maka penguasa di zamannya kepingin belajar, ya, tapi minta waktu khusus. Imam Malik disuruh datang ke rumahnya ngajari. Apa jawaban Imam Malik ketika utusannya datang? Sampaikan sama itu ya, rojomu, penguasamu itu, ya, al ilmu yu'ta wala ya'ti, kata beliau. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu mendatangi. Jawaban Imam Malik seperti itu. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu mendatangi. Kalau bahasanya, bahasa kasar, kalau kepingin ngaji teko mrene, ya. Jangan saya disuruh ke sana, dia suruh ke sini belajar. Padahal penguasa, bayangkan. Tapi begitulah kewibawaan ulama-ulama terdahulu, ya. Ya, kehebatan ulama-ulama terdahulu, ya. Nah, makanya para hadirin rahimakumullah, termasuk tadi pentingnya kata Al-Habib Abdul Haddad, kita diperintahkan untuk kumpul bersama orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW melihat seseorang yang sedang membaca surat Al-Kahfi. Kemudian orang itu diam. Ya. Ini loh majelis yang aku diperintahkan oleh Allah untuk sabar berkumpul dengan mereka. Kenapa? Karena kerjaan mereka ngaji, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu peringatan, pelajaran bagi kita supaya kita menjadi orang seperti itu. Selalu kumpul dengan orang-orang ahli ibadah, maka yang ada di pikiran kita pasti ibadah. Bagaimana meningkatkan ibadah, bagaimana semangat
nanti selamat di akhirat. Kenapa? Karena kumpulan kita orang-orang ahli ibadah. Kalau kita kumpul sama orang dunia, makanya dunia itu apa? Yang ada di pikiran kita. Duduk saja, ambil uang dunia lagi. Wah, alhamdulillah wis duitku saiki tambah, lho kan. Omah saya bangun mari ini. Oh, toko saya, oh langsung urusan dunia. Sehingga ketika orang itu duduk dengan mereka, yang dipikirnya kapan ya saya bisa seperti itu ya? Enak uripe ya, loh. Akhirnya semangat untuk urusan dunia. Karena apa? Karena kita kumpul dengan orang-orang dunia. Tapi kalau kumpul sama orang akhirat, maka berubah keinginan kita. Kita akan semakin jauh dengan urusan dunia. Kita akan fokus dengan urusan akhirat, dan itu yang diperintahkan oleh Allah. Karena kita harus lebih mementingkan urusan akhirat daripada urusan dunia. Ya. Makanya para hadirin rahimakumullah, ya. Al-Habib Abdullah Haddad memerintahkan termasuk cara orang mendapatkan taufik itu dengan memandang mereka orang-orang yang ahli ibadah. Al-Imam Abu Talib Al-Maqi, beliau pernah mengatakan, waqad kanu yaksudul amsar liliqa'il ulama wassalihin linnadhari ilaihim walitabarruk wa ta'addub bihim. Kata Imam Abu Talib Al-Maqi, orang-orang dulu itu mereka itu rela bepergian ke satu tempat ke tempat yang lain untuk apa? Untuk melihat ulama, untuk melihat orang-orang soleh, untuk mengambil berkahnya, ya, dan melihat adabnya mereka. Cuma itu, datang kepingin melihat akhlaknya, ibadahnya, kepribadiannya, itu saja. Padahal sampai keluar kota, kata Imam Abu Talib Maqi. Kadang-kadang sampai keluar negeri, cuma pengen ketemu tok, bukan untuk ngaji. Ya. Kenapa? Karena dengan memandang mereka itu akan menjadikan kita lebih semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ibnu Jauzi, beliau dalam kitabnya yang menyebutkan manaqib Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ini gurunya muridnya Imam Syafi'i, ya. Kemudian terkenal ibadahnya, terkenal termasuk kewaliannya. Imam Ahmad bin Hanbal punya madhab Hambali, ya. Muridnya Imam Syafi'i. Apa kata disebutkan dalam manaqib beliau? Kana yajtami'u fi majlisi Ahmad bin Hanbal zuha 5,000 au yazidun au aqal min 500 yaktubun wal baqun yata'allamuna min husnil adab wa husni samt. Disebutkan dalam manaqib beliau, dulu itu orang-orang berkumpul di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal kurang lebih 5.000 orang. Kalau sudah pengajiannya Imam Ahmad bin Hanbal, itu yang hadir 5.000 orang. Zaman dulu, Pak, ya. Nggak ada sepeda motor, nggak ada mobil, bayangkan. Pengajiannya Ahmad bin Hanbal 5.000 orang yang hadir, kurang lebih. Kemudian apa yang beliau katakan? Yang nulis, yang niat belajar temenan maksudnya, itu kurang lebih cuma 500 orang lah. Itu yang ulama-ulama itu, mungkin kiai-kiainya dengan kitabnya, dengan pulpennya mencatat, ya, faedah-faedahnya. Yang lain hadir itu ingin melihat daripada kepribadiannya dok. Lihat bagaimana beliau kalau ngomong, bagaimana nanti kalau beliau ibadah, bagaimana kalau beliau zikir, itu dok. Jadi yang lainnya itu kepingin belajar adab Hadi Al-Hamid. Beliau itu tinggalnya di Pasuruan, ya. Setiap hari Jumat pergi dari Pasuruan ke Gresik, ke majelisnya Habib Abu Bakar yang di Gresik. Dulu oper-oper berapa kali nih, ya, naik mikrolight berapa kali sampai ke Gresik setiap Jumat. Kata beliau, saya hadir ini cuma kepingin sekali tok pokoknya. Habib Abu Bakar itu biasanya kalau pengajian beliau lihat gini, saya dilihat sekali tok
sudah cukup, nunduk saya dari awal sampai akhir. Yang penting sudah kedelok meskipun sekali. Setelah itu saya nunduk, cukup itu sudah. Jadi jauh-jauh dari Pasuruan kepingin dilihat dong. Cukup. Itu setiap Jumat, bayangkan. Nah, kenapa? Karena beliau tahu pandangan para kekasih Allah itu akan merubah keadaan menjadi lebih baik. Jadi tidak apa-apa mengorbankan harta, tenaga, bayangkan. Ya. Tujuannya apa? Supaya nanti pulang menjadi orang yang lebih baik. Ya, daripada berkahnya, daripada barokah pandangan para kekasih Allah, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita diperintahkan seperti itu. Ya. Al-Imam Ash'ath contohnya. Imam Ash'ath ya. Kami ini kalau sudah berkumpul datang ke majelisnya Imam Hasan Basri ya. Maka ketika kami keluar dari pengajiannya lupa dengan urusan dunia langsung. Kalau kita sudah hadir pengajiannya Imam Hasan Basri, wis lali dunya wis. Ya. Lah itu faedahnya. Duduk mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmunya sehingga cinta dunia itu terkikis, hilang sedikit demi sedikit. Ya. Kenapa? Yaitu di barokahnya kumpul dengan orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan, "Kullama ajidu fi qalbi qasawatan ati Muhammad bin Munkadir." Setiap aku merasa hatiku keras, kata Imam Malik, saya kalau sudah merasa hati saya keras, saya mendatangi Imam Muhammad bin Munkadir. Ya. Dan kalau saya datang ke situ, orang-orang itu sudah banyak kumpul di situ untuk mengambil keberkahan dari kesolehannya beliau, daripada akhlak beliau. Ya. Kemudian kalau aku sudah melihat itu, ya, maka aku mendapatkan nasihat berhari-hari dengan melihat saja. Jadi sudah merupakan nasihat bagiku berhari-hari. Ini belum Imam Muhammad bin Munkadir belum nasihat ini. Lihat toh, lapo sih? Oh, wudhunya, oh zikirnya, oh ngomongnya, ya. Oh mungkin akhlaknya. Dengan melihat gaya beliau itu, maka saya merasa diberikan nasihat berhari-hari. Asarnya itu ada terasa berhari-hari. Ya, itu termasuk keberkahan para hadirin, orang yang kumpul dengan orang-orang yang soleh, orang yang mendapatkan pandangan daripada orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang bisa selalu berkumpul dengan para aulia, kekasih Allah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan barokah mereka, kecipratan barokahnya, dan kita dijadikan hamba Allah yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tidak bangun dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad, anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid ini dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makmur dengan ilmu agamanya, makmur dengan ibadahnya, makmur juga dengan rezekinya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin.